Udah, tuti kudasai. Kan nyuruhnya bawa ember, bawa plastik. Korecana ya. Domo, saberi de gozaimasu. Domo, Haku desu. Konnichiwa, minasan. Pada saberi kali ini, saya ditemenin oleh siapa coba? oleh orang Kanagawa. Orang Kanagawa. Orang Cimahi yang tertinggal di Kanagawa. Pindah ke Kanagawa. Dengan Bang atau Mas? Dengan atau kakak deh, kan masih muda. Kakak Rian, Dek Rian nama tuh. Yosh, saya Rian. Ya, jadi Rian ini di Jepang ngapain Rian? Aku di sini sebagai Nihongo Gakko. Baru kapan ya? Datang itu ke bulan 10 tahun kemarin. Masih baru. Belum setengah tahun. Tuh di sini sebagai Nihongo Gakko. Nihongo Gakko. Gakusei. Nihongo Gakusei. Tuh. Jasne. Gitu. Gakusei. Terus rencana kenapa ikut Nihongo Gakusei Yan? Ikut Nihongo Gakusei. Enggak ikut program lain gitu. Ada tujuan pastinya. Kenapa ikut Nihongo Gakusei? Nah, sebelum Nihongo Gakko itu aku dulu kuliah dulu. Nah, setelah kuliah ada cita-cita ingin ke Jepang, tapi nggak tahu nih ke Jepangnya ingin sebagai apa. Nah, milihnya itu sebagai atau biar jalannya nanti kebuka lega. Lega. Kebuka lebih lebar. Nanti disaranin buat ambil Nihongo Gakko dulu. Benar. Jadi ngebagusin dulu bahasa. Setelah nanti lulus dari Nihongo Gakko, ya peluangnya lebih kemana aja. Bisa bekerja, bisa lanjut kuliah lagi, bisa. Karena ya benar sih kalau misalnya Nihongo Gakko kan sekalian taikeng di Jepangnya kan. Ya mengenal Jepang itu gimana. Terus belajar bahasa Jepang. Jadi menentukan pilihan lebih gampang. Bukan lebih gampang sih. Jadi maksudnya lebih banyak choice. Lebih banyak choice gitu. Kalau misalkan datang tiba-tiba kerja ke Jepang juga kan kalau nggak betah atau apa. Oh iya, durasi juga lebih itu. Durasinya kan lebih fleksibel. Kalau sebagai student ya, datang ke Jepang sebagai student. Oh iya benar sih. Lebih fleksibel. Ya kerjaan juga nggak terlalu banyak. Ya lebih ke tadi taikeng tadi ke pembiasaan diri sama pengalaman kan gitu ya, pengalaman tentang Jepang. Jadi milih ke Nihongo Gakko atau jadi Nihongo Gakusei. Tapi sekarang udah ada tujuan kamu nanti pas lulus. Programnya berapa tahun sih? 1,6 bulan, tahun 6 bulan. Berarti sampai tahun depan bulan April ya. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nihongo Gakko kan ada beberapa program maksudnya. Yang short 3 atau 6 bulan gitu. Yang buat shortnya yang program pendeknya. Ada yang panjang kan 1 tahun 6 bulan sama 2 tahun kan. Ada. Yang panjangnya tadi itu 1,6 atau 2 tahun, tapi rata-rata segituan sih. 1,6 atau 2. Nah, udah lulus misalkan. Tujuannya sekarang udah kegambar gak ini misalnya Yan mau kuliah atau misalnya mending kerja deh kayaknya gitu, atau kuliah juga lumayan sih kayaknya kalau ini ada jalan gitu, ada kesempatan gitu. Kalau udah kegambar jelas sih masih bisa bercabang tadi, masih bisa lanjut kuliah atau kerja. Nah tapi kalau misalkan disuruh milih, kalau aku sendiri atau Rian sendiri sih milihnya lanjut dulu S2. Biar dulu kuliah 1. Jadi lanjut dulu sekolah nanti itu. Nah kenapa lanjut sekolah lagi? Nah soalnya balik lagi ke preferensi Rian tadi, lebih nanti banyak choice-nya lagi kalau udah lulus kuliah S2 gitu. Pas S1 nya Yan lulusan apa Yan? Aku komunikasi terapeutik. Balik lagi ke kesehatan. Tapi benar nih Yan, kalau misalkan dari lulusan kuliah S1 terus ikut program Nihongo Gakko, gue juga ada temen ya, sama kan dulu juga Nihongo Gakko. Nah
untuk kerja, kalau misalkan kerja pun misalkan nggak lanjutnya mau kerja gitu ya pilihannya, mau kerja pun pekerjaannya itu lebih lumayan gitu daripada yang memang langsung ikut program kerja gitu. Sebagai training atau sebagai apa ya maksudnya? Kayak magang atau misalnya itu kan, kalau misalnya yang langsung mah yang dari lulusan SMA misalkan atau D1 D ini gitu ya. Nah kalau misalkan yang dari S1 rata-rata ikut Nihongo Gakko, rata-rata kerjanya enak kayak misalkan di hotel sebagai apanya gitu, bisa milih gitu. Terus kemarin juga kan ada yang dulu teman satu kelas itu ada yang di Google kan 2 orang. Terus ada di apa sih Rio Kosa tuh jalan-jalan travel agent jalan-jalan travel agent ada yang di travel agent gitu. Terus ada yang bagian marketing. Jadi emang si pekerjaannya itu ya terbilang lebih. Soalnya apa namanya? Kalau misalkan udah lulusan kuliah S1, D3 masuk, kayaknya masuk sih. Itu kita udah dianggapnya itu punya kemampuan, betul. Kan gitu. Nah, tinggal kemampuan yang kurangnya itu di bahasa itu. Nah, dari Nihongo Gakko bahasanya dibagusin dan kita udah punya keterampilan sendiri. Tinggal nge-matchingin antara bahasanya sama keterampilan kita. Kayak komunikasikan dalam bahasa Jepangnya apa. Nah, tinggal digituin. Kalau tadi ditanyain apa yang udah lulusan kuliah kerjanya itu lebih enak, lebih bagus atau apa, ya karena kita udah dianggap punya keterampilan. Jadi tinggal di itunya aja sih, istilahnya tinggal di apa namanya, bahasanya itu tinggal dibagusin, diimprove, disesuaikan. Tapi sebelumnya Yan, sebelum memilih bahasa ikut program Nihongo Gakko ini udah tahu nggak kalau nanti akan seperti itu gitu, atau cuman pas awal kayaknya Nihongo Gakko aja deh gitu. Informasinya sudah nyampai. Informasi sih dari awal langsung itu 2 itu tadi, antara kerja atau apa tuh namanya tadi barusan lanjut kuliah. Nah, seiring berjalannya itu nanti condongnya ke arah mana aja gitu. Jadi kalau rezekinya lanjut S2 juga kan sambil di sini juga sambil nyari ini. Nah, kalau sebagai gakusei kan bisa apa? Nyari-nyari beasiswa juga kan. Nah, salah satu benefit datang ke sini sebagai gakusei itu bisa nyari beasiswa juga. Atau kalau mau ke kerja juga ya bisa langsung itu nyari-nyari pengalaman tempat kerjanya gitu. Beasiswa juga kan dikasih jalan ya sama pihak Nihongo Gakko ini, kayak senseinya, manajemennya kan dikasih tahu ada apa? Ada beasiswa apa nih yang bisa diikuti nih gitu. Atau kita punya slot apa nih, kamu ikutan enggak? Gitu juga bisa. Kalau kerja pun juga kan dikenalin ya sama perusahaan ini, perusahaan disalurkan. Disalurkan. Iya sih, lebih ya ada benefit gitu ya kalau Nihongo Gakko. Tuh sebagai Nihongo Gakusei. Dan selama Nihongo Gakko ngapain aja nih? Main aja. Enggak, waktu belum datang sih nanya-nanya ini kalau belajar gimana kah? Apakah full bahasa Jepang atau ada bahasa Inggris gitu kan? Ternyata full Jepang. Jadi gurunya emang seorang Jepang. Dan pas belajar langsung pakai bahasa Jepang. Pengantarnya pakai bahasa Jepang. Nah, ya kalau buat aku sendiri sih karena emang udah waktu dari Indonya udah belajar jadi masih sempat ketolong juga. Jadi kalau di sekolah aku apa namanya ada 3 kelas ABC. Yang paling bawah itu yang C itu dari yang level N gitu. Enggak. Dari hitung dari level N juga iya. Basic. Tapi itu nanti jadi kita sebelum masuk waktu pertama kali datang ada tes ini lagi. Ujian penempatan placement kelas ya. Placement test. Nah, nanti kalau masuk mana. Kalau dulu waktu Rian datang itu di B, ya tengah-tengah lah. Terus kalau yang masih belum yang masih awal banget itu di C, yang udah senpai, yang udah lebih duluan datang itu di A. Nah, Rian masuk yang B. Ya karena memang belum terbiasa juga gitu kan. Kan biasanya di Indo ngedengar atau ngelihat orang Jepang itu masih belum biasa. Jadi itu di B dibiasain, alhamdulillah. Jadi ngejar, sekarang masuknya ke A gitu. Terus kalau tadi ngomongin yang pengantarnya pakai Jepang, ya kalau yang masih baru datang banget itu di kelas C itu juga langsung pakai bahasa Jepang full. Nah, tapi bedanya apa? Ya ngomongnya si senseinya itu lebih lambat. Jadi senseinya mau menyesuaikan kan? Menyesuaikan. Konnichiwa. Tapi iya loh gitu loh. Bener loh gitu loh.
Iya ya. Oh iya gitu. Pas naik kelas temponya dicepetin. Iya. Dan apa pemilihan kosakatanya juga disesuaikan kan? Disesuaikan. Sama si level tadi kelasnya. Kelasnya. Tapi belajarnya apa aja kan? Kayak setiap harinya tuh misalkan belajar kosakata aja atau percakapan langsung atau ada apa tulisan kayak gitu. Sekolah itu jadwalnya Senin sampai Jumat. Kalau pagi-pagi awal masuk itu pasti kanji itu ya kanji tiap hari. Kalau kanji itu tiap hari, sehari 5 kanjian kalau nggak salah. Harus hafal atau diajarin 5 hari 5 kanjian. Udah gitu sama ada apa tuh kita dulu kalau zaman SD didikte ya. Iya. Didikte. Jadi kayak si senseinya nyebutin kosakata. Kayak gitu. Sensei nyebut apa nanti tulis atau ini kanjinya kanji apa baca atau bikin kosakata pakai bikin kalimat pakai kosakata ini atau pakai bunpo ini. Oh iya. Pakai pola kalimat ini itu di sekolah. Kanji. Nah, cuman kalau buat itu tadi sampai ke jam istirahat. Nah, setelah istirahat itu baru aja masuk ke tema pelajaran per hari. Kayak belajar dokai atau chokai. Itu. Kalau misalnya satu harinya biasa belajar berapa jam? Sehari itu kan misalnya yang berapa kecil jam? Sih. Sedikit. Ya kan mirip-mirip. Nah itu kayak gitu. Ya, sedikit dari jam 9 sebentar sedikit. Dari jam 9 sampai jam 12 3 jam ya. Tuh. Sebentar ya. Bentar pisan. Dulu sih pas Nihongaku 5 jam loh. Dari 92. Ada 2 kelas ya, ada kelas pagi, ada kelas siang. Kalau misalkan kelas pagi itu dari jam 8 kalau nggak salah. 8, 9, 10, 11. Enggak, jam 9 sampai jam 1. Terus QK-nya itu istirahatnya paling 15 menitan. Sama QK 15 menit juga. 3 jam tapi 5 jam. Ya mungkin beda sekolah. 15 menit enggak ya? Lupa. Udah lama nggak sekolah, malah lagi tutup. Iya sih. Atau 5 kali 5 QK, 5 kali istirahat 5 menit enggak? Enggak. Gitu. Enggak gitu. Istirahat sekali, udah gitu udah. Pusing enggak? Enggak sih. Enggak. Namanya belajar ya pusing wajar cuy. Bagus lah kalau belajar pusing itu tandanya mikir. Tandanya mikir yang lain maksudnya mikirin pelajaran. Kalau di kelasnya sekarang orang Indonesia aja atau ada orang Jepangnya gitu? Orang Indonesia sekarang termasuk aku 2 orang. Ya orang Jepang ngapain ikutan? Ada lah dulu ada lah serius. Orang Jepang tapi tinggal lama di luar. Pas kesini dia pas mau tinggal lagi di Jepang harus belajar lagi bahasa Jepang di Nihongogaku. Udah lupa. Ada ya orang Jepang lupa bahasa Jepang? Iya, serius, bukan lupa, emang dari kecil di luar itu maksudnya. Biasanya half gitu, ya. Orang tuanya. Half setengah orang Jepang sama orang mana gitu. Setengah orang, bukan setengah orang. Setengah orang, setengah manusia. Setengah manusia. Kalau tadi nanya apa namanya? Tadi kan orang Indonesia ya? 2 orang. Banyaknya didominasi sama orang Vietnam. Bener. Terus? Nepal, Myanmar. Filipina nggak ada. Kalau orang bukan Afrika sih, apa? Rusia, Amerika itu nggak ada. Ruang lagi. Orang Eropa nggak ada. Nggak ada orang Eropa. Full dari Asia. Mongol masuk mana? Masih Asia Mongol kan? Asia. Kalau nggak salah Mongol Asia. Iya kali. Itu jadi full di sekitaran Asia. Dan salah satu benefit Nihongogaku itu ya punya teman mancanegara. Relasi dari luar itu. Mancanegara bener kan? Jadi inilah makin apa? Ya toleransi iya. Relasi jadi teman juga iya. Terus kalau misalkan di ini bisa jadi teman buat belajar sehari-hari juga sebagai sesama pelajar. Iya benar sih. Pakai bahasa Jepang kan? Ya mentok-mentok bahasa Inggris lah. Mentok-mentok bahasa Inggris lah. Kan beda lagi kalau misalnya ngobrol satu kelas orang Sunda semua. Iya kalau orang Indonesia semua itu. Ya orang Sunda semua gitu. Pas di Gakko itu di sekolahnya ngomong bahasa Jepang,
kurang bahasa Sunda itu. Jadi kalau ke temennya tingkatnya dari bahasa daerah dulu ya. Daerah Indonesia. Baru keluar Inggris. paling mentok bahasa Inggris gitu. Emang sih rame sih. Kalau itu. Dan kalau nggak salah kan nggak cuman belajar di kelas terus itu. Ada beberapa saat dalam sebulan tuh keluar. Ada, malah waktu pertama kali datang itu nggak langsung ke kelas tapi langsung ke apa tuh namanya prevention center tuh penanggulangan bencana. Oh iya. Tempat penanggulangan bencana. Iya. Jadi kita diajarin kalau gempa gimana, kalau kebakaran gimana. Ya karena emang Jepang itu kan sering banyak bencananya dia dibanding Indonesia, jadi langsung diajarin tuh gimana cara ngecegahnya. Tuh udah gitu dilihat histori juga sih, sejarah kayak pernah ada gempa-gempa gede di Jepang itu kayak gimana. Terus kemana lagi pernah taikingnya? Jalan-jalan paling waktu dikasih tahu itu sih kebiasaan-kebiasaan orang Jepang kayak waktu bulan 1 kemarin Osogatsu tahun baruan diajak ke kuil. Terus kemana lagi ya? Nggak ada peminatan gitu. Kalau dulu sih yoga kan pas yoga aku ada minatnya misalkan mau taiken kemana, ada yang mau pertanian dulu tuh, jadi dia ya ikut 1 hari jadi petani gitu, nyobain traktor, nyobain apa gitu. Ada yang di hotel, ada kayaknya di itu di bulan-bulan sekarang deh, di semesteran yang sekarang. Tapi berhubung sekarang masih belum mulai. Maksudnya tapi mulai. Ada. Mungkin sepertinya ada. Karena kan masih setengah tahun. Iya benar sih. Karena biasanya ya udah biasanya soalnya juga kan setahun pertama kan penyesuaian dulu ya. Penyesuaian dulu sih. Terus ya biasanya juga kan dilihat dari bahasanya juga udah sampai mana gitu. Udah bisa ikut serta. Udah bisa. Kan percuma kalau misalkan kita ikut ke sana bahasa Jepangnya masih kurang kan. Kayak gitu. Betul. Suruh maju malah nyebor gitu kan. Tapi dulu pernah pas kalau di Nihongo Gakko Yoga itu dulu yang di daerah Tochigi, si kelas itu level tadi itu ya menyesuaikan dengan tempat part time, tempat baito. Jadi kalau misalkan yang baru datang nih N5 kelasnya levelnya itu ditempatkan di pabrik biasanya gitu. Di tempat baito atau tempat part time yang jarang ada komunikasi gitu. Terus naik level pindah lagi kayak gitu. Nah dulu pas pertama datang di pabrik sayur disuruh ngambil ember, malah bawa kresek coba. Yukasang kalau dulu sih ya menafsirkannya tuh udah tadi kudasai kan nyuruhnya bawa ember, bawa plastik kurecana ya. Tapi ya itu dari situ ya akhirnya ngerti gitu kenapa ada sistem seperti itu. Terus kenapa yang baru datang nggak langsung ditempatkan di tempat-tempat yang banyak komunikasi gitu. Karena mungkin tadi itu karena itu belum biasa sama pengertiannya, masih kadang salah ngerti. Kemarin juga gitu sih. Pernah ya Kak, saya kan kerja di McD ya, di part time-nya di McD ya harusnya bawain barang malah bawanya barang kayak gitu. Tapi pasti pernah. Kalau yang pernah sih biasanya pernah gitu. Tapi kalau sekarang namanya belajar. Nggak malu lah ya. Itu alasannya itu namanya belajar. Nggak malu lah ya. Orang juga tahu itu belajar gitu. Apalagi coba bayangkan kalau misalkan yang ya cuman pelatihan misalkan bahasa Jepang 6 bulan langsung ke Jepang kerja. Kebayang nggak coba? Kalau misalkan ada yang nemenin sih ya masih mending. Iya, kalau yang itu ya. Terus misalkan ada sempainya yang bareng gitu kerjanya kan. Itu masih mending. Kasihan ke orang Indonya, kasihan ke orang Jepangnya. Bisa nggak nyambung. Pasti nyambung sih. Tapi ya emang itu. Tapi kalau yang gitu nggak part time-nya? Menurut level gak atau emang pas dari awal udah ditentukan di situ terus? Selama program part time di situ terus gitu. Kalau dari sekolah sih itu ada ngerekomendasi ini. Nah tapi Rian waktu itu milih nyari sendiri aja kan, emang sebagai pengalaman juga kan kalau nyari sendiri gimana. Jadi ya kalau Rian sih nyari sendiri, tapi kalau dari guru
Karena waktu itu dihitungnya sebagai orang yang baru datang. Nah sama di rekomendasi ini itu di pabrik-pabrik. Dulu itu rekomendasinya di pabrik bento. Bento. Jadi kan cuma bikin bento doang gitu lah. Tapi Yan milihnya cari sendiri. Dan akhirnya dapatnya situ. Yang McD itu. Di McD. Kenapa McD coba? Lebih kenal McD waktu di Enggak, soalnya dekat sekolah. Dari sekolah cuman berapa ya, 3 menit nyampe. Oh, itu alasannya. Sekalian jalan, sekalian pulang. Tuh. Dan diskon juga loh. ya itu maksudnya kalau misalkan lapar ya. Tinggal ngambil yang diskonan. Atau gratisan. Itu kalau hari libur gratis. Hari libur gratis. Iya. Tapi sekarang kan udah tutup ya. Libur. Oh iya, maksudnya udah libur. Ya sekolah liburnya lama loh ini, udah 1,5 bulan, jalan 2 bulan malah. 1,5 bulan? Gitu. Dari bulan 3 berarti awal. Maret akhir. April awal. Sekarang apa? April ya? April kan, sekarang April. Oh sekarang April Maret pertengahan sekarang. Maret akhir berarti. Maret tengah. Karena corona. Itu. Karena corona jadi libur. Nah, emang sebenarnya harusnya itu pertamanya Haruyasumi atau libur musim semi. Yang apa tuh? Hanamian. Dari sekolah kan, dari sekolah kayaknya juga ada deh jadwal Hanami. Berhubung itu tutup, berhubung ya corona itu jadi nggak ada Hanami. Harusnya masuk tanggal 14 kemarin. Karena berapa? 23. 14 kemarin masih diundur lagi karena yang pemberitahuan emergensi. Iya. Sampai tanggal 6 bulan depan. Nah, nggak tahu nextnya dilanjut atau enggak. Tambah atau enggak liburnya. Mending ditambah mending enggak. Mau sebagai pertanyaan apa nih? sebagai gakusei yang sebagai apa nih? Ya kalau misalkan masuk ya masuk aja sih, nggak apa-apa. Tuh. Tapi nggak ada maksudnya gantinya sebagai online class ada sekarang. Baru mulai minggu ini, Senin kemarin. Oh, kirain nggak ada. Baru ada. Tapi ya, kalau misalnya ada online class, yang mending masuk aja daripada online class. Sukudai. Tugas. Lebih malesin gitu, online class. Ya. Kan? Emang kalau di Jepang sekarang kan musimnya corona, semua libur. Mau sekolah, ada beberapa toko juga kan? Toko mall yang full tutup ada yang cuma buka dikit. Buka dikit. Kayak sahur. Kayak puasa. Ya, ada yang buka dikit. Kalau misalkan kombini enggak kan ya? Kombini buka terus. Kalau tempat baito? Kalau yang di sini asalnya full buka, udah gitu pindah dari jam 8 cuma bisa bawa pulang. Terus sekarang yang paling baru ini jadi nggak boleh makan di restoran. Jadi full take out semua. Take out semua. Tuh. Tapi nggak, maksudnya karyawan tetap bisa kerja gitu, nggak ada yang. Alhamdulillahnya kan sih masih bisa. Kalau di Indonesia kan banyak yang itu ya. Yang dipulangkan dulu. Yang dipulangkan dulu gitu, nggak pada kerja. Tapi masih bisa. Alhamdulillahnya sih masih bisa. Tuh, karena Jepang sendiri kan nggak mau itu ya, nggak mau ngekang ya Jepang itu. Ya gitu. Iya kali. Nggak tahu. Nggak mau ngekang maksudnya. Ya maksudnya ya freedom gitu, masih ngutamain freedom. Oh iya Jepang. Ya sih. Dan sebetulnya sih. Kan kalau di Eropa kan lockdown. Kan di Jepang nggak mau mereka bilangnya. Pernah baca beritanya sih gitu. Ini juga kan udah hampir sebulan lebih lah nggak keluar rumah. Ya kecuali kerja. Nah. Sama belanja. Terus kemarin nyoba belanja yang agak jauhan. Ya belanja barang itu sih makanan halal. Kirain kalau awal banget bulan berapa ya, bulan 3 awal kalau masalah ya. Di Ek itu udah jarang orang gitu, udah sepi lah gitu. Cuman pas kemarin banyak gitu. Udah pada nyerah di rumah. Kenapa coba? Stres atau apa gitu. Padahal kan ya mending di luar. Mending di luar jangan. Stres di rumah terusnya. Dibalancekan. Tapi ya kalau yang nggak tahu sih Jepang nggak sampai kayak di mana gitu, lockdown, ditutup, nutupin jalan, bongkar lagi. Itu mah di negara 62 ya. Di 62. Kalau di Jepang sih itu. Terus rencananya juga kan malah
kalau ngobrolin corona, jadi tadi kan ngobrolin corona asalnya kelas. Malah kan Jepang mau, pemerintahnya mau ngasih ini ya, subsidi. Ngasih subsidi. Kalau subsidi dong. Langsung cerah mukanya kalau ngomongin subsidi. Kalau di tempat kerja juga, apa sih udah ada subsidi ini? Dapat nggak masker subsidi? Masker ya. Dapat serius? Bukan masker subsidi sih. Ya tiap sebelum kerja disuruh pakai masker. Oh ini dapat ya? Dapat masker? Ada. Lucu. Oh iya, bukannya mau dikirim juga ya sama itu ya? Yang sering dipakai sama si itu Perdana Menterinya, si Abe. Sama Bang Abe. Kecil tapi tebal. Tebal ya? 5 lembar, tapi kecil. Jadi kayak ngegantung gitu. Kalau ngomong melorot. Itu dikasih ini. Satu orang tiga ini. Dan karena kenapa yang gini? Bisa dipakai terus. Bisa dicuci. Tapi useless. Makanya kan bikin useless serius kalau kerja kecilan. Kan kecil banget, cuma nutupin hidung doang. Kalau misalkan sambil mobilisasi gitu sambil kerja itu melorot gitu percuma. Ini yang useless cuman subsidi yang sekarang kayaknya agak kalaupun dapat gitu. enggak kalau dapat ya kita terima ya. Kalau enggak kita terima, kalau enggak ya harus dapat. Kalau enggak cari dulu caranya gimana dapat. Ya mungkin ini teman-teman juga tahu kalau subsidinya lumayan 100.000 ya. 100.000 1 bulan gaji ya. Bulan gaji. Untuk Baito. Untuk Baito ya 100.000-an sekitar kalau Baito. Ya kan lumayan. Gede. Di Indoin kemarin nuker berapa ya kurs? 143. 143. Berarti 14 juta 300. Lumayan. Disuruh apa itu? Disuruh diem doang di rumah ya? Disuruh diem doang di rumah dapat itu. Nggak tahu juga sih lah ya karena. Nah makanya itu tadi kalau misalkan dapat ya kita terima. Ya karena Jepang sih bisa gitu kan negara maju gitu. Makanya pemerintahnya juga berani gitu kan. Ya udah sih nggak usah ngomongin itu. Ntar malah banyak yang pengen, banyak yang apa gitu. Pokoknya ada subsidi gitu dah. Kembali lagi ke sekolah tadi. Kalau misalkan ada ini enggak, kalau biasa kan di sekolah itu ada apa namanya borantia yang datang biasanya dari universitas mana, tapi orang Jepang gitu dari sekolah mana datang ke Nihongo-nya, scouting gitu, ngobrol gitu maksudnya? Biasanya. Maksudnya tuh ini untuk pembelajaran gitu, jadi ada beberapa orang Jepang, volunteer orang Jepang datang ke Nihongo untuk ngajarin bahasa Jepang gitu, untuk kita ngobrol, melatih kita percakapan, conversation. Itu sih kayaknya nggak ada atau ya? Belum ada. Ya karena belum pernah sih pokoknya. Kan tiap sekolah juga tiap sekolah sistemnya beda. Kalau di Yoga dulu ada gitu. Makanya ya lumayan gitu kalau misalkan apa namanya untuk cari teman orang Jepang karena mereka pada datang gitu ke sekolah untuk melatih conversation, kenalan kayak gitu. Susah loh nyari teman orang Jepang. Emang. Makanya jadi sebisa mungkin ini ngobrol juga di tempat Baito. Iya, karena apa ya? Karena apa orang Jepang ya? Bukan mereka yang nggak mau. Menutup. Karena nggak kenal sih. Iya sih. Iya karena kita ya kayak kita aja kalau misalnya kita ketemu orang luar. Kalau kita bukannya kitanya nggak mau ngajak ngobrol mereka. Ya ada juga sih yang tiba-tiba, Mister foto gitu kan ada. Itu yang sok kenal. Nggak maksudnya karena bukan judes atau apa, karena nggak tahu gitu. Malah takutnya apa? Kitanya ngeganggu mereka atau gimana juga. Tuh. Iya sih. Lebih ke hari-hari apa sih bahasa Indonesia hari-hari? Hari-hari mah males. Bukan. Hari-hari itu lu gua gitu. Jadi ya udahlah kalau di jalan. Hari-harinya bahasa Jepang. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nggak tahu. Ini poho. lupa. Jadi maksudnya kalau orang Jepang ada siapa gitu. Jadi nggak apa ya nggak ya lu gua gitu. Jadi individualis. Ya individualis lah ya. Individualis kayaknya. Orang Jepang. Nggak semua sih rata-rata. Ya sih. Tuh. Pokoknya itulah. Ngomong apa sih? Hari-hari. Ngomong apa sih hari-hari? Mau ada bahasa Jepang hari-hari kan nggak ada. Ada cerah-cerah.
Hare itu. Hare. Iya. Kayak aru-aru dake gitu ya. Iya. Ada aja. Gitu aja. Kalau diajak conversation nggak ngerti bahasa Jepangnya ngangguk aja. Tadi aru-aru dake nggak tahu. Hai. Gitu. Paling nanti bingungnya kalau tiba mereka hanya minta pertanyaan apa, cuma dijawabnya hai, malah nggak nyambung dua-duanya. Bener. Kalau di kelasnya Ian sekarang udah punya senpai gak? Kayak yang udah lulus gitu? Atau itu? Kalau sekolah yang aku di sini, jadi sebenarnya ada 2 kampus, 3 kampus. Karena kalau aku ini kampusnya masih cabang yang baru, cabang di Yokohama. Yokohama Kanagawa. Kanagawa teh Ian kan di Kanagawa kan? Kanagawa. Yokohama kok. Ya Kanagawa. Oh. Iya bener. Bener. Iya bener. Kanagawa kayaknya Yokohama kok bener. Bener sih. Aku tadi sekolahnya yang di Kanagawa. Kalau sekolah yang aslinya itu, yang gedenya itu di Kanazawa. Kanagawa sama Kanazawa. Nah di aku itu yang baru cabang buka barunya itu di Yokohama, di Kanagawa. Kalau sekolah yang gedenya itu di Kanazawa. Iya Kanazawa. Isi Itu sekolah Kanazawa sih. Iya. Ya. Itu sekolah yang gedenya di sana. Jadi kalau di sini tadi nanya yang udah ada lulusan, belum. Soalnya baru sekarang tahun kedua. Oh, jadi angkatan pertama Ian. Enggak, yang sebelumnya. Kan aku 1,5 tahun. Oh. Berarti yang 6 bulannya duluan itu. Duluan ada. Iya, berarti belum ada yang maksudnya belum ada lulusan. Kalau dari cabang yang sini. Cabang yang itu. Yang di Yokohama. Tapi lumayan banyak. Berapa ya muridnya sekarang? 30-an ada. Lebih. 30. Tapi Asia semua. Nanti juga ya ini yang harusnya April sekarang baru masuk lagi ada, tapi keburu karena Jepang ditutup yang 28 kemarin nggak jadi deh. Atau diundur, bukan nggak jadi kan? Diundur. Nanti setelah coronanya beres dibuka lagi. Tapi nggak tahu kan kapan beresnya. Kapan coba? Kapan? Iya, secepatnya lah. Iyalah, secepatnya kita Ya bagusnya secepatnya. Iya, secepatnya beres corona gitu. Biar bisa pulang juga kan ke Indonesia. Bisa ada yang pulang, bisa ada yang datang. Ya. Terus kalau menurut Ian, yang yang lebih enaknya nih Hongo Gakko itu daripada program lain apa coba? Daripada apa? Daripada program lain kayak program magang, kerja kayak gitu atau? Kalau benefits utamanya di tadi kan benefit sih banyak kan. Yang menurut Ian yang nggak salah gitu ikut program ini yang Gakko apa? Karena lebih ada ini ke program bahasanya, belajar bahasa sesuai dengan kaidahnya gitu. Ya emang kalau misalkan sebagai pemagang atau sebagai pekerja juga kita bisa bisa improve sendiri dari kaiwa dari apa. Nah sedangkan kalau dari bahasa Jepang kan emang kita diajarin atau fokusnya buat belajar gitu. Jadi kalau ngomongin tadi poin utamanya mendingan kenapa milih ini ya karena biar kita bahasa Jepangnya lebih bagus, lebih tahu. Tuh. Kalau ikut Nihongo Gakko susah nggak Yan? Apanya nih? Belajarnya atau kalau mau ikut program dari Indonya? Enggak sih. Kalau pertama dari awal sih pasti keinginan sendiri dulu lah. Maya mau ke Jepang nggak? Terus belajarnya mau nggak? Pertamanya ke situ dulu. Terus kalau misalkan ngomongin susah enggaknya ya tinggal ini aja. Prosesnya mah gampang ya. Asal kita udah bisa bahasa Jepang, belum bisa. Tapi disarankan bisa dulu sih karena tadi kan untuk basic tadi itu ya. Yang ada kelas tadi ABC itu biar enggak ribet ke kitanya juga. Di Indonya udah belajar dulu seenggaknya berapa? 6 bulan, setahun atau sampai punya sertifikat bahasa Jepang minimal N5 atau minimal N5 tapi kalau bisa N4 soalnya biar nanti di sini itu kita kalau mau part time juga gampang. Iya sih karena part time itu ya. Part time juga kan lumayan ya tadi belajar teori atau apa-apanya di sekolah. Nah belajar kebiasaannya atau orang-orang Jepangnya itu di tempat kerja. Tuh jadi masih win-win di Gakkonya itu sebagai gakusei itu.
Iya. Soalnya kalau sebagai pekerja pemagang kan buat belajarnya sedikit atau susah. Susah bener sih. Belajar Apalagi kan ya. Kalau itu ya lebih banyak jam kerjanya. Terus pas mau belajar juga males gitu. Capek atau apa gitu. Tapi kan nggak semua orang juga gitu. Cuman kan rata-rata seperti itu gitu. Dan pas selama kerja juga bahasa Jepangnya ya paling mentok ya itu aja gitu. Paling mentok ya itu bahasa aja. Purba. Gitu. Paling mentok ya itu aja gitu. Syukur-syukur kalau misalnya bisa ada ada bisa waktu buat belajar, bikin jadwal gitu. Sendiri. Buat belajar sama bikin buat ngikutin. Kalau prosesnya dari Indonesia mah gampang ya. Cuman sekarang kan banyak juga kan program-program yang menawarkan program yang kok tinggal searching aja, entah itu LPK atau misalkan universitas juga ada kan ya yang nawarin yang kok di Indonesia. Biasanya sih itu yang exchange. Iya, exchange dari Univ, exchange dari SMA juga ada sih. Pokoknya banyak, tinggal searching kan ya. Dan ikut program Nihongo Gakko sebagai Gakusei. Banyak juga mudah lah pokoknya, enggak katanya kan kalau mau ikut program Nihongo Gakko sih harus punya uang dulu buat modal sekolahnya. Kan bayar kan? Bayarnya tuh biasanya kalau yang udah di Jepang dari hasil part time tadi sebagian dibayar buat sekolahnya. Buat sekolah. Nihongo Gakko. Tapi kan sebelum itu kan ada di Indonesianya sebelum masuknya itu kan harus ada pembayaran katanya. Nah, katanya kan mahal juga. Tapi kan sebetulnya ada juga kemudahan kan banyak ya. Kayak apa gitu ya. Kalau Nihongo Gakko itu enggak, si Nihongo Gakko juga udah mikirin nih nanti si murid-murid ini bakal dijadiin enggak mungkin kan cuma belajar bahasa Jepang doang gitu. Ya tadi ada yang bisa buat lanjut sekolah atau buat kerja. Nah kalau tadi ngomongin biaya itu yang sebelum pergi, kalau ada di beberapa kasus itu ada perusahaan-perusahaan yang nawarin beasiswa juga gitu. Jadi kan tadi si Nihongo Gakko ini sebagai penyalur juga bisa. Oh iya. Tuh. Ya, tadi mengenalkan dan perusahaan dan ini ya. Nah tadi kalau misalkan tadi ngomongin kendala di biaya atau apa. Nah selama kita emang bahasa Jepangnya bagus dan kalau misalkan Nihongo Gakko-nya itu ngenalin perusahaan ke muridnya, bisa jadi si perusahaan itu ngasih bantuan juga atau ngebayarin full juga bisa. Nah tapi yang paling penting itu apa? Ya dari si muridnya sendiri dulu itu. Keinginan buat berkembangnya atau bahasanya dibagusin itu. Tuh, karena tadi kita ngobrolin ya jalan itu ada banyak gitu. Iya emang ada, dan nggak sulit amat gitu maksudnya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin ikut program Nihongo Gakko gitu, ya kenapa tidak gitu ya. Banyak benefit. Atau misalkan orang-orang yang bingung mau ke Jepang tapi sebagai apa gitu. Sebagai apa? Sebagai manusia. Maksudnya kerja langsung atau kuliah atau apa gitu bingung. Belajar tuh. Mending jalan-jalan aja lah. Biar gak pusing dan gak capek, jalan-jalan aja lah. Kalau ada duit itu juga. Ya itu aja lah untuk sekarang pokoknya. Untuk sekarang seperti aja. Terima kasih kepada Bang Ian. Kakak Ian. Oke, sayonara. Bye-bye.